Sifat hilim adalah huwa sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intiqami mimman aghdabahu ma'a qudratihi ala dzalik. Jadi yang namanya hilim itu ketika dia punya sifat bisa membawa atau menahan diri dari membalas dendam terhadap seseorang yang membuat dia marah, membuat dia benci, padahal dia mampu. Itu namanya hilim. Ketika dihina, ketika dipukul, ketika didolimi, mampu sebetulnya membalas, tapi dia tahan. Nah, berarti kalau dia mampu menahan, berarti dia punya sifat hilim. Bukan berarti penakut, tapi karena dia tahu situasi, karena dia tahu akibat dari kalau dia balas misalnya akan berakibat buruk. Jadi ada kebijaksanaan di situ, ada kesabaran, ada kebijaksanaan. Yang mana kalau di padanan bahasa kita ya sulit, kalau di bahasa terjemah diartikannya kebanyakan sangat sabar ya. Orang yang hilim itu orang yang sangat sabar. Padahal sabar-sabar, hilim-hilim gitu ya. Orang yang hilim disebut halim. Ya. Mang Halim, Mang Hilmi, Teh Hilmi pernah di Al-Ihsan semuanya ya. Alhamdulillah. Al-Hilim. Jadi orang kalau punya sifat hilim, mau ada orang yang membuat dia marah, dia mampu menahan. Bukan tidak mampu, tapi dia merasa tidak perlu untuk membalas itu. Karena kalau dibalas ya bukan menyelesaikan masalah, malah dia akan tambah masalah. Yang paling hilim di antara manusia ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul diludahi, apakah tidak mampu Rasul meludahi? Kan tentu saja Rasul mampu. Mun aya nu nyiduhan nya ciduhan deui, mun aya nu neungeul deui urang. Mun aya nu ngahina, kalau ada yang menghina, lo ya, orang gila lo misalnya. Kan kita balas, lo yang gila kan gitu. Gelo sia maneh? Maneh nu gelo kan gitu. Kalau kita mah ingin selalu membalas. Ingin puas gitu ya. Nah, beda sama orang yang punya sifat hilim. Ketika Rasul seandainya waktu itu diludahi lalu membalas gitu ya, maka akan tambah kebencian dari orang yang membenci ya. Tapi justru ketika orang yang meludahi tersebut sakit, Rasul tanyakan, "Kemana nih orang yang biasanya diri di sini?" "Oh, dia lagi sakit." Langsung Rasul bawa makanan, dibawa, dia jenguk orang yang meludahi beliau ya, selama ini ketika lewat sering diludahi sama beliau, dia jenguk orangnya gitu. Dia ketuk pintu rumahnya. Orang yang di dalam kaget. Wah, Rasul datang. Jangan-jangan dia mau balas dendam. Saya lagi sakit. Jangan-jangan dia ambil kesempatan saya nih lagi sakit. Dia udah takut, udah pasrah ya. Ternyata bukannya mau balas dendam, Rasul malah memberikan bingkisan, memberikan makanan, menjenguk. Padahal di antara saudara-saudara dia belum ada yang menjenguk. Itu ya, ketika dia sakit. Maka waktu itulah dia pun masuk Islam karena terpesona ya dengan akhlak Rasul gitu. Nah, itulah dakwah. Jadi hilim, orang yang hilim insya Allah dakwahnya pun ya, tidak usah banyak bicara. Nah, orang akan tertarik. Sebab-sebab hilim, wasababuha. Sebab dari sifat hilim, satu, rahmatul juhal. Ada rasa sayang kepada orang-orang yang bodoh. Maksudnya jadi kalau ada orang yang ngata-ngatain kita,
atau karena orang yang kebawa emosi terus marah sama kita. Umumnya orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, orang yang tidak bisa menjaga ucapan, apa orang pintar apa orang bodoh? Nah, orang bodoh. Disebutnya juhal. Misalnya debat. Makanya ada ungkapan kalau tidak salah dari Imam Asy-Syafi'i, aku selalu menang debat melawan orang pintar, tapi aku tidak pernah menang kalau debat melawan orang bodoh. Karena orang bodoh itu ya susah mau menang lawan orang bodoh. Di debat diberi dalil juga dia gak ngerti. Nah, pokoknya dia yang pengen menang gitu. Nah, akhirnya carilah kata-kata atau celah-celah yang lain yang bisa dia serang. Gitu. Jadinya debat yang tidak berkualitas. Nah, orang kayak gitu, orang yang cuma pengen nyulut emosi, diladenin, dikasih pengertian dia juga tidak akan ngerti, yaitu orang bodoh. Ya, maka sayangi saja mereka, diam aja gitu. Kalau ada orang bodoh ngata-ngatain kita, gak usah sakit hati kalau ada orang gila, ya. Ih, teteh meni jelek misalnya, teteh meni jelek banget sih. Nah, jangan sakit hati ya, orang gila yang ngomong. Meskipun orang gila sih suka jujur juga. Tapi ya kita gak usah balas perkataan dari orang yang gila. Mun aya nu gelo ngomong, nu gelo sia nu gelo. Ka urang nunjuk nanti. Kan orang teu kudu malas. Gak usah balas. Anggap saja orang gila bilang kita orang gila. Karena kita orang-orang sudah tahu kita siapa dan dia siapa. Gitu ya. Dan biasanya orang lebih respect, misalnya ada dua orang nih berantem, nah, yang satunya ngotot, emosi, ngata-ngatain terus, tapi yang satunya diam. Kira-kira si A misalnya mampu diam ketika si B ngata-ngatain dia, terus ngeluarin kata-kata kotor. Orang akan lebih hormat ke si A atau ke si B? Ya. Pasti hormat ke si A, bakal salut si Amang. Ya. Mun urang di posisi si A misalnya, ya akan nggak kuat, akan pengen mukul, pengen malas, tapi bisa nahan emosi. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, gitu ya, tapi yang bisa menahan dan mengendalikan emosi. Nah, itu akan lebih dihormati. Awit tarafu'i anil musyatamah, atau sabab ketika kita bersikap film adalah karena kita tidak ingin untuk mengeluarkan kata cacian, makian, ya. Menghilangkan sifat atau menghilangkan ucapan caci maki. Karena kalau caci maki dibalas caci maki makin banyak nanti. Kamu kancing, ya. Nah, terus dibalas kamu bagong misalnya. Tambah nanti. Dan ini bawa bapaknya ke bawah, anaknya ke bawah, keluarganya semua ke bawah, kampungnya ke bawah. Akhirnya jadi masalah besar, dari hanya masalah kecil jadi masalah besar. Awal istihya'u min jazail jawab, atau ada rasa malu gitu ya ketika kita kalau membalas, apalagi kalau sudah jadi tokoh, sudah menjadi guru misalnya, ya. Kalau misalnya kita jadi guru, terus ada orang lain yang ngata-ngatain kita, nah, terus kita balas, sementara di depan itu ada murid-murid kita, ada orang lain, atau misalnya ada orang tua kita, ada kakak kelas kita. Nah, tentunya kita ada yang kalau punya rasa malu, pasti rasa malunya itu menyetop, ya, supaya janganlah malu, jangan keluar kata-kata kasar atau pembalasan, balas dendam. Nah, balas dendam juga tidak diajarkan oleh agama kita. Terus awi tafaddulu anil musi. Jadi sebab kita bisa hilim adalah dorongan ingin berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek. Karena kebaikan akan kembali kepada orang yang berbuat baik.
Sementara perbuatan jelek orang akan kembali kepada dia sendiri yang berbuat jelek. Membalas kejelekan orang tidak menjadikan kita baik gitu ya. Membalas dalam artian bukan secara hukum ya. Kecuali kalau masuknya ke ranah pembalasan secara hukum. Misalnya ya kalau di hukum Islam orang yang mencuri ya dipotong tangan. Tapi kan itu secara aturan ya, bukan balas dendam. Bukan balas dendam. Ada pengadilan dulu. Sehingga sesuai porsi. Kalau balas dendam, seringkali yang balas dendam itu lebih kejam. Ya. Misalnya kan banyak kejadiannya di TV-TV atau berita-berita kriminal. Hanya karena sakit hati dengan ucapan lalu sampai membunuh karena dendam. Padahal dia tidak sampai menyakiti fisik, tapi kita sampai misalnya orang tersebut sampai membunuh kan. Itu berarti lebih kejam orang yang balas dendam. Ada yang lewat dikata-katain atau ditanya, ada yang ditanya kapan nikah langsung marah. Orang laki-laki udah tua belum nikah, terus ada tetangganya yang nanya, "Hei, kapan lu nikah?" misalnya. Langsung dia marah, bawa celurit, dibacok, mati. Karena sakit hati. Nah itu, berarti jauh dari sifat healing. Tapi jawablah kejelekan dengan kebaikan dan itu lebih kena. Justru orang yang berbuat jelek juga akan malu dan akhirnya meminta maaf juga, itu ya, endingnya jadi happy ending. Auri ayatun nikmatin sabiqatin, atau menjaga nikmat yang telah lalu. Apalagi kasusnya kalau berteman dengan orang ya. Misalnya kita punya teman, lalu yang namanya berteman kira-kira banyakan senangnya atau banyak berantemnya? Pasti ya, masa berantem tiap hari, lain kayak bebaturan itu namanya. Musuh atau main jari ya, ngalpoi pas ya. Tapi kebanyakan pasti senang gitu, ketawa. Nah, meskipun ada 1 kali 2 kali kita sakit hati sama teman kita sendiri ya, kita terluka sama ucapan teman kita sendiri. Nah, cara agar kita cepat baikan atau mengobati rasa sakit atau dendam itu ya kita ingat masa-masa ketika bersama. Ternyata kebaikan dia lebih banyak daripada kejelekan dia. Kalau misalnya bersahabat sama seseorang, ternyata pas satu waktu dia nyakitin kita misalnya dengan perkataan yang menghina lah, terus kita sakit hati. Akhirnya jangan sampai karena satu kata kita lupa kebaikan dia yang sudah lalu. Karena itu salah ya, tidak adil berarti. Akhirnya karena satu kata kita menghindar, terus menjauh, pindah pesantren, WA, FB diblok semuanya, ya. Langsung dendam dalam hati. Padahal kalau kita menjaga nikmat sebelum itu, betapa banyak waktu yang indah dilewati misalnya ketika berteman, ketika pas lagi baik-baik ya. Nah itu. Lalu ada juga asbabul hilim itu wal makruh wat tawakkul furosi. Jika kita punya sifat hilim, kita lihat situasi, berpolitik. Makanya ada amakar, membuat makar dan menunggu kesempatan. Kita sadar ketika kalaulah kita membalas itu akan berdampak buruk. Jadi tahu hitung-hitungan. Kalau orang politik itu kan dia pandai memperkirakan ya, pandai ngitung. Kira-kira kalau kampanye caranya seperti apa? Gitu. Kalau si ini dinaikin gimana? Kedepannya seperti apa? Terus cari kelemahan lawan seperti apa? Kan itu orang yang cerdik berpolitik.
Maka orang yang hilim juga cerdik melihat kesempatan. Meskipun ya akhirnya bukan membalas dengan balas dendam, tapi dia balas dengan hal yang lain. Jadi ada strategi. Ketika dia marah, kita biarin dulu dia marah. Marah habis itu misalnya kita tunggu kesempatan ketika sudah reda. Tawakkul furos itu kan ngarep-ngarep atau menunggu berharap adanya kesempatan. Fursoh itu kesempatan. Kalau pidato bahasa Arab geningnya sok nguping. Fi hadhil fursatin nafisah, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ana akum wa amamakum, saya berdiri di hadapan kalian. Dan seterusnya. Nah, jadi tidak balas dendam itu, bersabar itu karena kita tahu situasi kondisi. Nah, itu semua alasan kenapa, sebab-sebabnya seperti itu. Wadzalika li anna taraffu'a 'anil musyatamah min syarafin nafsi. Kita menahan diri atau menghilangkan diri dari cacian dan makian, menahan diri, menahan lisan kita dari cacian makian itu adalah kemuliaan diri dan luhurnya cita-cita. Dan juga ya, kemuliaan diri dan luhurnya harapan, cita-cita. Jadi orang yang lisannya bersih dari caci maki itu adalah tanda bahwa orang tersebut orang yang mulia. Lalu ketika istihya'u min syianatin nafsi, ketika ketika ada rasa malu, maka rasa malu tersebut adalah bagian dari penjagaan diri, wa kamalil muru'ati, dan bagian dari kesempurnaan muru'ah. Orang yang punya wibawa, muru'ah, atau orang yang dirinya senantiasa terjaga, itu pasti punya rasa malu. Bahaya kalau orang udah hilang rasa malu. Ya, andaikan di dunia tidak ada rasa malu, ke pengajian ya, telanjang. Ya, santuya misalnya kesini cuma pakai daleman doang. Nah, karena tidak punya rasa malu. Nah, masih pakai pakaian itu karena ada rasa malu. Maka rasa malu itu penting. Kan kita kalau lihat orang yang merasa heran ya, kenapa kok ada orang yang buka pakai pakaian kurang bahan, terus dia bangga, terus dia pede memvideokan diri gitu ya. Nah, berarti kan udah hilang rasa malunya, sudah hilang. Nah, maka akan hilang juga wibawanya, akan dianggap seperti barang ya, seperti akan dianggap murah lah. Wari ayatun nafsis sabiqah minal wafa, dan ketika kita menjaga nikmat yang telah lalu, itu adalah bagian dari kita melaksanakan atau memenuhi perjanjian. Apalagi contoh kasus kalau sudah menikah, kan sudah akad, sudah saling menerima, harus menerima kekurangan ya. Misalnya kalau lagi berantem, lagi marah-marahan, ya kita ingat, oh jangan satu kali kekurangan, satu kali kesalahan pasangan kita jadi membuat kenikmatan semuanya terhapus. Nah, dengan kita mengingat-ingat nikmat, ya kita ada usaha untuk menjaga perjanjian. Kita ingat, oh kita ini kan sudah berjanji ingin menjadi sahabat, berjanji sehidup semati ya, dalam satu ikatan. Wal makru wa tawakkul furosi minad daha. Mempunyai makar, mempunyai strategi, tipu daya, dan menunggu kesempatan adalah bagian dari kecerdikan, kecerdasan. Orang yang mendohirkan rasa marahnya itu berarti sedikit kecerdikannya. Jadi orang cerdik, lihatlah, intelijen itu kan pasti tidak menampakkan diri ya. Misalnya kita
disuruh nih memata-matai orang non muslim misalnya yang memerangi kita, dalam kasus kalau dalam masa perang. Misalnya kita perang di masa perang zaman dulu sama orang kafir. Ya harus bisa, orang yang jadi mata-mata itu harus yang gak emosian, harus yang gak baperan. Kalau orangnya baperan, pas disuruh mata-mata, lihat, dia bakal gak kuat ya, bakal marah. Nah itu. Makanya ketika kita mendohirkan rasa marah, ya berarti kecerdikan kita juga kurang, ya, akal kita juga kurang. Sama laki-laki harus bisa, meskipun perempuan ke telinga kita baceo lahan sampai mukul-mukul. Nah, harga diri seorang lelaki dilihat apakah dia membalas atau tidak, gitu ya. Nah, terpancing emosinya atau tidak. Nah, cara menguji laki-laki, coba pancing emosinya, marah atau enggak. Kalau marah-marah, bahkan marahnya lebih galak dari kita, itu berarti hati-hati. Bisa jadi ketika sudah menikah lebih parah. Belum menikah aja udah berani membentak, apalagi kalau sudah menikah. Seperti itu. Tapi kalau dia mampu bersabar, mampu menahan amarahnya, tuh baru idaman. Nah, itu susah, sedikit sekali orang yang seperti itu. Nah, Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fis sana'i ala ahlil hilmi, innallaha yuhibbul hayya al halima wa yubghidul fahishal badi. Allah mencintai orang yang hidupnya bersifat hilim dan membenci orang yang berbuat kekotoran, berbuat keji dan berbicara kotor. Allah cintai karena untuk mempunyai sifat hilim ini sulit ya. Tapi harus mujahadah nafsu. Kadang tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung. Nah, hidup kita ini berproses. Jangan lihat proses orang lain, kita aja yang kita evaluasi ya. Karena orang lain pun barangkali terus mengevaluasi dirinya. Tidak usah kita ikut campur atau intervensi. Karena orang sudah menghitung amalnya masing-masing atau sudah dihitungkan oleh malaikat. Yang jadi masalah, yang ditakutkan itu kita sibuk memperhatikan orang lain. Nah, si anu mah bagus, berehan tapi emosian. Kalau si anu mah sabar, tapi kalau dipinta agak pelit. Ayo nilai batur, gitu ya. Padahal orang lain juga sadar bisa jadi akan kekurangannya dan dia berusaha menghilangkan itu. Nah, yang celaka ketika orang lain yang kita jelek-jelekan ternyata sudah berubah jadi baik ya. Dan kita masih terus jadi orang yang menjelekan orang lain. Nah, harus hati-hati terhadap sifat membandingkan atau menjelekan orang lain. Jadi kita mengaji akhlak atau mengaji kitab ini bukan untuk menilai orang ya. Hati-hati. Bukan untuk menilai orang lain. Tah si anu tah ulah kitu. Tah si anu tah nu emosian atau tah si anu tah nu rada takabur teh. Bukan, tapi kita menilai diri kita. Kira-kira dari sekian sifat yang sudah diajarkan, sekian adab, yang kurang pada diri kita apa? Kita evaluasi sendiri. Tidak usah ikut evaluasi orang lain. Kalau masing-masing mengevaluasi diri kan enak ya. Masing-masing membuat progres perbaikan. Kalaulah misalnya bangunan ini dikasih pekerjaan masing-masing tidak? Dikasih kan? Ada yang bagian ngecat, ada yang bagian ngacor, ngaduk, ya. Ada yang bagian ngangkut semen. Kalau yang dikasih tugas ngangkut semen, ayo merhatikan ngecat, ya tidak akan selesai ngangkut semen. Arek ngangkut semen hiji malah lajo nu ngacet, eta rada kurang tah. Ieu kurang bener, kurang rapi. Nah, itu kan karena apa? Akan jadi masalah. Jadi pekerjaan dia tidak selesai karena sibuk memperhatikan pekerjaan orang lain. Yang lagi ngechat, ayo ningalikeun ka handap anu ngaduk gitu. Atau ngeliatin pekerjaan orang lain. Maka pekerjaan dia tidak akan selesai. Kalau hidup terus memperhatikan
sifat karakter orang lain, takut-takutnya kita lupa akan pertanggungjawaban diri kita sendiri, yang mana amal kita pun akan dipinta pertanggungjawaban. Tugas kita tuh akan dievaluasi oleh Allah. Sementara di dunia malah sibuk evaluasi orang lain ya. Nah itulah. Lalu selanjutnya as-sakhau, dermawan, sifat derehan, dermawan. Orang dermawan atau as-sakhau itu adalah orang ya badlul mali min ghairi mas'alatin walastihqaqin. Orang yang mampu memasrahkan atau memberikan hartanya tanpa dipinta dan tanpa harus menyatakan diri gitu ya. Tanpa harus butuh pengakuan. Ngasih, ini saya ngasih tapi harus dicatat ya, diumumin ya di masjid. Nah, tidak perlu seperti itu. Atau tidak perlu diminta. Kalau diminta dulu ya bukan sakho namanya. Tapi kita bisa memberi tanpa dipinta. Kita paham ya. Meskipun misalnya pesantren kelihatannya tidak membuka lowongan, bantuan, donasi dan sebagainya, tapi kita tahu, oh ini lagi membangun, oh ini kayaknya santri kurus-kurus, lemes-lemes, kayaknya kurang gizi bisa. Kalau kita udah keluar, kita tanpa dipinta pun sadar, ini buat makan, oh ini uang buat santri misalnya. Nah, itulah orang yang dermawan. Tidak usah tolong ya nanti difotokan buktinya misalnya, dicatatkan saya yang nyumbang, jangan lupa pokoknya. Tidak usah seperti itu. Atau diposting, kan sekarang zamannya seperti itu. Tapi pada hakikatnya orang dermawan itu mau diposting mau tidak dia tetap memberi. Jangan kalau ada kamera baru kasih. Kalau kameranya mati berhenti ya ngasih kayak gitu. Gak apa-apa, gak masalah kalau kita syiar ya, kamera kita berbagi supaya narik orang untuk berbagi ya. Daripada kalau ngadu mending ya daripada konten-konten yang mubazir. Ada kan konten yang merusak barang ya, buat apa juga gitu. Konten beli HP buat dihancurin gitu kan. iPhone misalnya, atau buat dipasak, digoreng kan rupa-rupa ini namanya. Tambah gila orang itu tambah pengen viral. Ya daripada konten seperti itu ya nggak apa-apa lah kita untuk melawan ya konten-konten yang positif. Tapi jangan karena itu saja. Nah, kalaulah dia memberinya butuh pengakuan atau hanya dipinta saja, maka tidak termasuk sakho. Nah, sifat dermawan ini adalah sifat yang utama, sifat yang baik dan khoslah mahmudah, sesuatu yang terpuji, karena di sana dapat menyatukan hati dan mengumpulkan hati. Adem ya kalau orang dermawan ngasih, nah, itu akan tertancap atau hati orang yang memberi dan yang diberi itu akan terikat ya. Biasanya kita ingat gak sama orang yang ngasih kebaikan? Harus ingat. Jangan pas yang menyakiti saja yang diingat-ingat. Nah, kalau orang buat kebaikan sama kita ingat. Kalau kita buat kebaikan sama orang lain, lupakan saja. Jadi kalau orang berbuat baik sama kita, tulislah di atas batu. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, tulislah di atas pasir. Maksudnya kumaha? Hari orang lain ke kita mah kan harus ingat tulisnya di atas batu, susah kehapus. Kalau kita berbuat kepada orang lain, tulislah di atas pasir. Ya, kalau ketiup angin sedikit kan hilang. Maksudnya supaya tidak merasa sombong, supaya tidak sudah merasa baik ya, merasa cukup dengan kebaikan. Itu kan nggak boleh. Nah itu. Irtibatul qulub wajtima'uha. Dengan saling memberi kita lebih kuat ukhuwah. Lebih kuat kan? Hati-hati yang berbeda-beda itu jadi bersatu. Coba deh kalau ada orang yang
misalnya agak beda dengan kita, agak menghindar dari kita, kita kasih, nanti akan berubah ya. Kita kasih sesuatu hadiah atau apa, eksperimen coba ya. Fayadumul intifa'u wa ya'umul irtifa', maka akan besar kemanfaatannya dan akan meluas rasa kasih sayang. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti aman la yakhshal faqra. Rasul memberi seseorang tanpa takut fakir. Jadi kita tidak boleh memberi, kita tidak boleh takut fakir ketika memberi. Tidak boleh takut hartanya berkurang. Ya. Apalagi yang sudah jadi kewajiban, iuran misalnya. Ya, iuran nih 10.000 buat masak misalnya. Padahal itu buat kita-kita juga. Jangan kita takut jadi kurang harta kita. Wah, nanti bakal saya jadi berkurang. Nah, itu berarti matematikanya masih matematika rendah, matematika dunia. Ganti kalkulator otak kita dengan kalkulator Allah ya, hitung-hitungan Allah. Hitung-hitungan Allah itu satu kebaikan dibalas dengan 10 minimal itu ya. Minimal. Atau maksimalnya tidak terhitung, tak terhingga. Wa fil hadisi qala Jibril, berkatalah malaikat Jibril, qala Allah Ta'ala, hadza dinun irtadaituhu li nafsi la yuslihuhu illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini, agama apa? Islam adalah agama yang aku ridhoi dan tidak ada yang bisa meluluskan atau memperbaiki, membuat agama itu jadi baik kecuali sifat dermawan dan bagusnya akhlak. Di agama ini jadi baik dengan dua hal, yaitu sifat dermawan dan sifat atau akhlak yang baik. As-saho ini dikhususkan. Fa'akrimu, maka muliakanlah agama dengan sifat dermawan dan akhlak yang baik semampu kita. Kenapa Rasul bisa cepat menegakkan Al-Quran dalam waktu 23 tahun ya? Itu tidak terlepas dari kedermawanan para orang-orang kaya zaman Rasul. Coba bayangkan kalau yang ikut sama Rasul, istri Rasul, Siti Khadijah, atau sahabat Rasul, Abu Bakar, Utsman, orang-orang yang pelit. Coba bayangkan kalau seperti itu, ya, akan susah berkembang. Tapi karena tidak takut fakir, tidak takut menjadi miskin ketika memberi, Abu Bakar pun kan sampai mensedekahkan, ya, memberikan semua hartanya 100%. Umar sampai memberikan setengah dari hartanya dalam satu kasus. Sayyidina Utsman, Siti Khadijah hartanya juga habis untuk perjuangan dakwah. Makanya orang-orang yang miskin cepat terbantu, orang-orang fakir cepat terbantu, terpenuhi kebutuhannya gara-gara ya orang-orang yang kayanya dermawan. Pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang adil. Tidak takut ketika memberi. Ya, sementara sekarang orang yang sudah kaya pun takut miskin. Orang yang kaya pun korupsi ya. Coba kurang apa? Orang yang sudah jadi pejabat, gajinya kan ada gaji, ada tunjangan, mungkin ada bisnis yang lain. Tapi ketika ada proyek dia masih tetap korupsi. Karena naudzubillahi min dzalik. Itu tanda orang yang hina ya. Nah, sementara orang yang punya sifat dermawan, meskipun sedang kekurangan, dia ingin selalu memberi. Bahkan haknya pun rela diberikan kepada orang lain. Kebalik sekarang, hak orang lain pun dia makan. Kalau dulu, kalau orang dermawan, hak dia pun sudah jadi haknya nih. Gaji dia, itu hasil usaha dia kasih kepada orang lain. Kalau sekarang hak orang lain pun dia makan,
bahkan hak orang miskin. Nah, itu ya. Maka dermawan atau memberikan harta ya, jihad dengan harta itu salah satu penegak agama dan yang membaguskan terhadap agama. Nah, belajar ya kita, jangan malas infak, jangan malas sedekah. Meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Lalu selanjutnya bab tawadu. Apa itu tawadu? Khafdul janah walayinatul janib min ghairi khissatin wala madallati. Tawadu yang merendahkan diri. Terus berlemah lembut. Tidak kasar dan tidak menghinakan diri maupun menghinakan yang lain. Tawadu itu yang dicontohkan Rasul ya. Rasul tidak tinggi hati, tidak merasa tidak takabur, tapi Rasul juga tawadu tapi tidak sampai menghinakan diri. Tidak terlalu insecure gitu. Bukan insecure ya tawadu itu. Maksudnya apa? Wal maksudu minhu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu fala yarfa'u wadi'an an darajatihi. Ya memberi atau menempatkan sesuatu sesuai haknya. Tawadu itu tidak menjadikan yang seharusnya rendah tidak ditinggikan, wala yunzilu syarifan an maqami, tidak juga merendahkan orang yang memang derajatnya tinggi. Jadi sesuai pas memberikan hak kepada orang yang berhak. Kita ini manusia sadar, sudah dibahas ya berkali-kali. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina, tidak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan orang lain, makhluk sosial. Dari yang kita makan dan yang kita pakai saja, ini adalah hasil dari bantuan orang lain ya. Misalnya pakaian, ini pakaian yang menjahit kita sendiri atau bukan? Kan bukan. Ada tukang jahitnya, ada yang jualnya gitu kan. Ada yang nanam pakai tanamannya. Kan pakaian itu misalnya dari kapas ya. Atau dari tanaman atau dari ulat sutra. Itu kan orang lain, kita mah tinggal make. Bukan hasil kerja kita. Tapi kan kita beli uangnya dari mana? Kan dari, kalau kita mungkin santri masih dari orang tua. Apa yang mau disombongkan tuh? Meskipun orang kaya ya, orang tuanya kaya misalnya, tidak pantas seorang anaknya jadi orang yang sombong. Karena dia pakaiannya bagus, HP-nya bagus ya. iPhone misalnya. Kalau iPhone 13 ya. 13 kali nyicil, 13 kali bayar ternyata. Nah, dia tidak sombong karena apa yang kita miliki ini bukan hasil kerja kita juga. Jadi ulama misalnya ya, tetap tawadu, bahkan menghormati dan menghargai santri. Kenapa? Karena dia juga tidak bisa disebut ulama, tidak bisa disebut ustadz kalau tidak ada santrinya. Ya, tawadu. Makanya Rasul kalau mencontohkan ya, tidak suka Rasul di agung-agung dalam satu majelis. Maksudnya ingin sama dengan yang lain. Kalau yang lain kerja, Rasul juga kerja. Kalau yang lain makan ya Rasul juga makan bareng, makan bareng sama-sama. Bahkan Rasul makannya ya biasa, tidak pakai meja kemewahan, pakai sendok garpu kayak sekarang, pakai tangan aja kan. Itulah ketawaduan beliau. Lalu diteruskan oleh para sahabat yang contohnya Sayyidina Umar ya, yang memanggul sekarung gandum, sekarung makanan untuk orang miskin, padahal dia itu khalifah, pemimpin. Itu adalah salah satu contoh juga ketawaduan, ya kan, memberi hak kepada orang yang berhak. Jadi setiap orang itu kan berhak dihargai ya. Jadi jangan merasa hina. Juga jangan menghinakan orang lain.
kata seseorang yang kira-kira dalam pandangan seluruh manusia misalnya dia tidak punya kelebihan dan tidak ada satu hal pun yang membuat dia patut dihormati. Kita cari pasti ada, ya. Pasti ada sesuatu yang dia itu berhak untuk kita hormati. Makanya jalan untuk tawadu atau salah satunya di kitab Nasuhil Hibad kan disebutkan. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, gimana cara kita supaya tawadu? Oh, ini orang lebih tua, berarti lebih banyak amal solehnya. Kita mah masih sedikit, gitu kan? Kalau ketemu orang yang lebih muda, ya, oh ini orang lebih mulia nih kayaknya. Karena apa? Dia lebih sedikit dosanya, kan gitu. Terus kalau ketemu orang yang lebih kaya, nah tetap kita gak merasa sombong. Kenapa? Nah, udah miskin masa sombong gitu ya. Ketika ketemu orang yang kaya, kita bilang, wah dia hartanya lebih banyak, pasti lebih banyak sodakohnya, gitu aja husnudon. Kalau ketemu orang yang miskin, ya, wah dia lebih mulia karena kayaknya di mata Allah, karena dia sedikit hartanya, sedikit hisabnya, ya. Terus dia pasti rendah hati, terus dia pasti misalnya lebih bersabar, lebih bisa sabar daripada saya. Kalau bertemu orang yang lebih banyak ilmunya, harus tawadu juga. Karena apa? Kita menekatkan hati bahwa orang ini banyak ilmunya, berarti banyak amalnya. Amalnya pasti diterima, gitu kan? Karena amal berdasarkan ilmu. Kalau ketemu orang yang bodoh, lebih bodoh dari kita, tetap kita tidak merasa lebih mulia. Kalau dia orang bodoh terus melakukan dosa, dosanya karena dia bodoh. Tapi kalau saya orang yang sudah berilmu, tahu, ya, tahu dosa tapi tetap ngelakuin dosa, siksaan saya bakal lebih berat, gitu kan. Kalau ketemu orang kafir sekalipun, tidak boleh kita merasa lebih mulia juga. Untuk tawadu di hadapan orang kafir bagaimana? Ini orang kafir, tapi belum tentu akhir hidupnya kafir. Bisa jadi Allah balikan hatinya menjadi dia lebih baik daripada saya di akhir hayatnya, kan? Gitu. Bisa jadi dia tobat. Kalau orang tobat dosanya kan bersih, berarti 0. Berarti masuk surga. Kita banyak kebaikannya tapi ada maksiat yang belum tertaubati. Bisa jadi naudzubillah ya, ke neraka gara-gara dosa yang sedikit itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya jaga diri, tawadu. Tetap membumi, gitu ya. Man tawadu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang merendahkan hati, bertawadu, maka Allah justru akan angkat derajat. Makanya ada pepatah kan, rendahkanlah hatimu, rendahkanlah dirimu sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Karena justru yang merendah itu biasanya diangkat oleh Allah. Justru yang merasa tinggi dihinakan oleh Allah. Sebagaimana dalam sejarah banyak orang seperti itu. Dimulai dari iblis yang merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, ya. Malaikat kan bersujud, tapi iblis tidak mau sujud. Malaikat tetap dimuliakan oleh Allah, makhluk yang mulia, karena dia merendah, karena dia tawadu. Nabi Adam pun kan ketika melakukan satu kesalahan tidak protes. Ya Allah, masa cuma gitu doang saya dikeluarin, kan tidak gitu. Cuma makan dikit doang, ya Allah masa saya dikeluarin, enggak protes seperti itu. Kan saya kekasih engkau, malaikat aja sujud loh sama saya. Masa gara-gara makan satu buah aja kita dikeluarin? Kan enggak protes, tetap Nabi Adam merendah di hadapan Allah. Mengaku bahwa dirinya zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, itu tawadunya Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Tapi Allah nanti angkat kan Nabi Adam, diangkat lagi, ya, diampuni dosanya. Sementara iblis terus dihinakan. Terus di zaman Fir'aun sama, Fir'aun merasa gagah, merasa kuat, merasa paling pemimpin, ya. Bahkan jadi Tuhan, merasa jadi Tuhan.
sangat-sangat takabur. Sementara Nabi Musa yang kecilnya dihanyutkan di sungai gitu, lalu besar di bawah aturan istana Fir'aun, katakanlah seperti itu. Tapi justru yang diangkat, yang dimuliakan adalah Nabi Musa, karena Nabi Musa sujud kepada Allah, sementara Fir'aun istakbar, jadi kadarnya iblis. Namrud juga sama, ketika takabur merasa besar, justru dihinakan dengan apa? Matinya pun bukan karena tentara, matinya tidak keren. Karena apa? Mati karena serang enggak. Ya kalau mati misalnya gara-gara berperang terus bertahan terus akhirnya kalah, ya keren juga kayak gitu. Meskipun ya kalau kafir tetap aja disiksa. Ini matinya betul-betul hina. Nah kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim yang diusir, dihinakan, tapi tetap bersujud kepada Allah. Tawadu. Makan pun kan meskipun Nabi, dia selalu mencari teman untuk makan. Itu contoh ketawaduan. Makan bareng bersama yang lain, tidak ingin dibedakan. Nah itu contoh bagi kita. Maka justru Allah angkat orang yang seperti itu. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya izzatun nafsi, kegagahan atau kemuliaan diri. Nah, di sisi lain selain tawadu, orang juga harus punya izzah. Kalau bahasa kita mungkin dekatnya ke percaya diri. Sifatun biha yaj'alul insan nafsahu fi manazilir rif'ah wal ihtiram. Sifat yang menjadikan manusia terhadap dirinya itu berada dalam derajat ketinggian dan kemuliaan. Sebabnya adalah ma'rifatul insan qadru nafsihi, manusia mengenali ukuran kadar kemampuan dirinya. Nah, di samping kita harus tawadu, merendah, tapi kita juga jangan kupur nikmat. Bahwa kita ini manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat apa? Bahwa manusia dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, bentuk yang sudah baik ya. Kita ini ganteng-ganteng, cantik ciptaan Allah. Diberikan kemampuan, diberikan akal, ya, diberikan fisik yang lengkap. Yang dengan fisik ini coba tafakur saja jari tangan kita ya. Jari tangan ini banyak sekali manfaat. Jari tangan ini berbeda dengan makhluk yang lain. Dengan jari ini kita bisa berkreasi, yang menjahit bisa buat pakaian, yang masak bisa buat makanan yang enak. Coba kambing bisa masak enggak? Tetap aja makanannya kan apa? Rumput ya, rumput. Dari zaman dulu nenek moyang kita sampai sekarang tidak berubah. Karena ya itu makanannya. Sugan teu hayang dikumahakeun cenah eta jukut teh nya ku si embe teh. Sakali lemah hayang disayur atau hayang dikumaha. Kan beda sama manusia. Manusia satu bahan bisa jadi bermacam-macam. Dengan kombinasi akal, pikiran, ide, dan tangan yang lengkap. Maka kita ini diberikan potensi oleh Allah. Yang dengan potensi tersebut kita bisa meraih kemuliaan. Jangan tawadhu tapi lebih ke apa? Menghinakan diri. Itu apa? Bukan tawadhu gitu. Itu mah berarti kupur kita terhadap nikmat Allah. Ketika ditanya misalnya, "Mang, bisa gak tolong bantuin saya?" "Ah, saya mah gak bisa apa-apa." "Bisa gak tolong ajarin anak saya ngaji?" "Wah, saya mah gak bisa ngaji, saya pesantren gak bisa apa-apa." Nah, itu justru jelek juga kayak gitu.
Teh tolong dong misalnya masakin saya, karena kita tidak ingin ria, tidak ingin takabur, masakannya sengaja kita buat tidak enak. Kan tidak gitu juga kan konsepnya. Tapi kita lakukan yang terbaik. Nah, tapi tetap kalau ada yang muji hasil karya kita, ya kita serahkan kepada Allah. Karena kita bisa ini bukan semata-mata kita, bukan semata-mata aku ya. Tapi ada pihak lain yang bantu, betul nggak? Nah, kita bisa masak misalnya karena dulu diajarin sama seseorang, sama guru kita, sama orang tua kita. Kita bisa pidato, bisa ngajar itu karena punya guru, sehingga kita tidak sombong, tidak sombong. Tapi tetap tidak berarti kita menutup diri dari kemampuan yang kita punya. Tunjukkanlah bakatmu, gitu ya. Harus tahu qadra nafsi, harus tahu ukuran diri kita. Coba teliti bakat kita ini di mana? Ya. Apakah menulis, apakah membaca? Jangan ngisi apa bakatmu tidur. Semuanya juga bisa. Jangan jadikan bakat kita itu cuma apa? Tidur atau makan. Jadi mengasah. Jadi puasa ini jadi momen mengasah skill tidur. Bisa tidur sambil duduk. Tidur sambil duduk bisa, tidur sambil wiridan bisa, tidur sambil ngaji bisa. Bahkan ada yang bisa tidur sambil berdiri. Di WC nyarane anduk. Sare. Bisa. Atau ada yang sambil jongkok tidur. Itu sangat berskill sekali tidurnya. Ya. Jadi kalau yang udah biasa ya jangan. Lima puasa teh latihan pae. Udah sare na ti isuk-isuk nepi ka sore. Ya. Simulasi mati itu namanya. Maka ma'rifatul insan qadra nafsi, mengenali manusia mengenali ukuran dan kemampuan dirinya. Saya punya kemampuan bicara misalnya, maka saya akan latih terus sehingga saya jadi public speaker yang baik. Saya agak kurang nih dalam bicara, tapi saya bisa dalam menulis. Nah, dilatih terus kemampuan nulisnya. Saya nulis bicara kurang, tapi saya kuat, ya. Maka dilatihlah kekuatan tersebut. Jadi kuli misalnya. Kuli bangunan. Nah, suatu saat kan bisa jadi insinyur atau jadi bosnya kayak gitu. Potensinya saya lari cepat, kan ada juga yang bisa berprestasi dari hanya berlari. Kalau fokus kan fokus satu bidang lari. Nah, lari terus kerjaannya teh gitu ya. Tapi bukan lari dari kenyataan, bukan. Nah, tapi lari olahraga. Gitu. Lalu dengan kita tahu ukuran diri kita bisa jadi bersabar terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Akan bisa bertahan dalam masa-masa sulit. Nah, kayaknya makarihid dahri itu artinya masa-masa sulit. Bisa bertahan kalau kita punya izzah, punya pendirian diri ya. Saya kuat, saya mampu, saya bisa gitu. Ini kayak bertolak belakang tapi tidak sebetulnya, beda konteks saja. Watarku idharil ihtiyaj, tidak menunjukkan bahwa kita ini butuh. Jadi tidak sedikit-sedikit posting ya. Misalnya pengen makan langsung update, duh pengen makan nih, ayo dahar makari dahar ya, nah makan nulis segaranya, hayang dibere gitu marnya. Ya Allah pengen pulang, nya kari balik, naon hasilna? Ya. Pengen pulang, pengen disayang, nah bahaya. Itu kan berarti jadi apa ya? Kemuliaan dirinya, kegagahannya tidak ada kalau kita apa-apa
kita bilang ya. Jadinya disebutnya apa kalau kayak gitu? Cengeng atau apa ya? Jadi kayak anak kecil mau apa-apa langsung ngomong minta. Tapi harus punya rasa malu, punya wibawa, punya kemuliaan diri tuh ya kita sebisa-bisa kalau tidak darurat tidak meminta minta. Tarku idharul ihtiyaj gitu. Meninggalkan bahwa kita ini menunjukkan diri kita ini orang yang butuh misalnya. Wa ta'dzimun nasilahu, dan buahnya adalah akan dimuliakan, diagungkan oleh manusia yang lain. Kalau jadi tokoh itu kan biasanya jadi ustadzah, jadi ustadz, jadi ulama, jadi pemimpin, jadi RW, jadi RT, apalagi jadi bupati. Semua keluhan itu akan ditibakan sama kita. Yang ngeluh apapun, apalagi kalau jadi ya ajengan, jadi ustadz. Ada aja yang tanya, ada aja yang ngeluhkan. Dia tidak tahu, tidak peduli. Kita juga punya masalah, ya. Orang itu semuanya punya masalah. Tapi kalau kita jadi tokoh, harus berusaha kita tuh tidak punya masalah. Seakan-akan kita tuh masalah kita selesai semua. Kalau di hadapan orang yang bertanya, jangan ada orang yang nanya, Pak Ustadz, Ibu Ustadzah, Teteh, Abdi hayang curhat, Abdi gaduh masalih ini. Malah kitanya ngadu nasib. Wah, komo Abdi teh, Abdi Abdi mah leuwih parah atuh ti teteh. Ayeuna hutang teteh mangan sakitu Abdi mah leuwih gede gitu. Bukan seperti itu, ya. Kita tidak menunjukkan kita lebih berat masalah. Akhirnya dia yang malah kasihan sama kita gitu. bukan menyelesaikan masalah. Jadi tarkul idharil istiyad wa ta'dzimun nasilahu, dan orang pun akan jadi hormat kalau melihat kita kuat, ya. Kuat. Menjadi orang yang kuat. Jadi orang yang gagah. Wa ihsanullahi ilaihi, dan Allah pun akan menambah kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafikun, ya, ayat 8 kalau enggak salah. Walillahil izzatu walirasulihi wal mu'minin. Kemuliaan itu, kegagahan itu hanyalah milik Allah. Dan Allah berikan kepada Rasul dan juga kepada kaum mukminin. Kalau orang beriman itu pasti disegani oleh musuh. Kalau betul-betul imannya benar, ya. Orang pun akan segan ketemu orang beriman. Belum ngomong pun ya, orang sudah gentar, sudah sungkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang mengetahui kemampuan atau kadar ukuran dirinya. Tahu diri gitu ya. Tahu diri. Batas kemampuan dan kekurangan kita sadar. Coba iseng-iseng kita buat tabel strength and weakness. Apa artinya? Kekuatan dan kelemahan. Nama misalnya Salma. Kekuatan kita apa? Coba analisa diri, ya. Misalnya nama Parijal, kekuatan, atau strength, kekuatan, ya. Bisa pidato. Terus naon deui dah? Misalnya sabar misalnya, ya. Dermawan misalnya. Tapi kita harus introspeksi, harus jujur. Nah, terus kekurangan. Apa yang kita rasa kekurangan kita apa? Misalnya susah dibangunin misalnya. Terus apa lagi? Susah ngapalin misalnya, ya. Malas beraktivitas misalnya. Kalau kerja malas. Terus apalagi kekurangan kita apa misalnya, kita cantumin sendiri. Dan orang itu pasti beda-beda, ya. Udah beda-beda. Nah, coba hitung-hitung sendiri. Nanti kita analisis diri sendiri. Kalau kita sibuk dengan memperbaiki diri, tidak akan ada waktu untuk
menilai orang lain. Akan terus dirinya tuh nambah kualitas. Yang kuatnya dia terus kuatkan sampai berprestasi. Ya, yang lemahnya dia minimalisir. Supaya apa? Supaya terus meningkat tingkat derajatnya gitu. Sehingga betul-betul punya izzah, punya kegagahan, punya kemuliaan. Sebagaimana Allah sudah menjadikan orang yang beriman itu adalah orang yang punya izzah, ya, punya izzah. Nah itu saja, berapa sifat, berapa adab? Hilim, sakho, tawadu, dan izzatun nafsi. Semoga diberi taufik hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab.